adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Jumat 15 Juli 2022, hari biasa pekan ke-15. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, hari ini kami memperingati Santo Bonaventura. Semoga hati dan budi kami diterangi oleh pengetahuannya yang cemerlang, dan hati kami dikorbankan oleh cinta kasih-Nya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawabnya, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah, dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus. Dalam kehidupan tentunya kita sebagai manusia butuh yang namanya asupan jasmani dan rohani. Dalam Injil, antara murid Yesus dan orang Farisi bertentangan, karena hari ini yang berkaitan dengan hukum hari Sabat, di mana orang Yahudi tidak boleh melakukan aktivitas berat, apalagi memetik gandum. Di akhir diskusi, Yesus menekankan bahwa Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, Tetapi sangat besar kemungkinan mereka tidak menerima dan merasa tersinggung seperti dalam kisah lainnya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita bisa merenungkan sebuah pertanyaan dalam Injil. Mengapa para murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat? Diterangkan dalam Injil bahwa mereka lapar dan kemudian mereka memetik gandum untuk dimakan. Entah itu hari Sabat atau tidak, murid-murid Yesus membutuhkan santapan jasmani. Setiap orang perlu makan untuk bertahan hidup. Hidup menjadi jauh lebih penting dari sekedar hukum. Boleh tidak boleh bekerja pada Sabat. Jika tidak ada hidup, maka juga tidak ada Sabat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sebulir gandum adalah makanan untuk mempertahankan hidup jasmani, dan Yesus mengamini hal itu. Setiap manusia perlu memelihara hidup jasmani mereka, karena hanya dengan jasmani yang sehat, maka kehidupan lainnya juga akan lebih baik, termasuk menaati hukum. Coba Bapak, Ibu, dan saudara-saudari membayangkan kalau waktu itu murid tidak memetik gandum dan mereka mati kelaparan di sawah. Apakah kita bisa bayangkan Yesus tidak mempunyai lagi murid-murid pada hari ini? Oleh sebab itu, murid-murid memetik gandum untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan menguatkan kembali energi mereka untuk melakukan kerasulan. Jika sebulir gandum sangat penting untuk jasmani kita, apakah tubuh rohani kita juga butuh asupan? Jika kita tidak punya rasa lapar seperti para murid, bisa jadi ternyata hidup kita kering. Memang tidak mati, tetapi juga tidak berkembang, apalagi menghasilkan buah. Lapar akan gandum rohani akan menumbuhkan tanda dahsyat bahwa manusia rohani kita berkembang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita semua diperbaharui dalam iman
dan diteguhkan dalam pengharapan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.